Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang, Dr. Hajimbing, Prof. Ahmad Fatoni, Prof. Hasan Bisri, Dr. Nur Rahman, eh, dan para mahasiswa yang hari ini hadir. Saya akan langsung saja, saya akan mengomentari proposal yang ditulis oleh Saudara Zahra Hanafi ya, tentang legalitas perjanjian perkawinan menurut perspektif makosid syariah dan seterusnya. Pertama, catatannya yang terkait dengan teknis ya dalam proposal ini. Pertama, ada ditemukan di beberapa halaman ya di bagian awal. Ini eh, kurang referensi lah ya. Referensinya mohon ditambah ya. Eh, Misalnya di halaman 7 ya, hasil penelitian jurnal EduFirst. Ini juga nggak jelas EduFirst itu jurnal yang mana, itu nggak ditunjukkan dengan baik ya. Kemudian juga beberapa halaman lain ya, tidak ada referensi ini di halaman 9, padahal banyak sekali sebenarnya kutipan-kutipan tulisan orang yang terkait dengan itu ya. Kemudian juga dan lain-lain lah saya kira yang terkait dengan hal-hal teknis ya. Kemudian yang berikutnya yang perlu juga dicermati dalam proposal eh, ini kan akan mengangkat eh, tentang perjanjian perkawinan ya, perjanjian perkawinan. Eh, Kalau kita melihat berbagai fakta ya, berbagai fakta, tentu saja belum banyak ya orang yang mengajukan eh, perjanjian perkawinan itu, belum banyak. Nah, oleh karena itu kalau kita mencermati judul ini bisa bermakna bisa bermakna lebih dari satu ya. Pertama, legalitas perjanjian perkawinan menurut perspektif makosid syariah dan seterusnya. Jadi disertasi ini nanti ingin menjelaskan tentang seperti apa sih sebetulnya eh, keabsahan perjanjian perkawinan yang sesuai dengan makosid syariah. Mungkin itu ya yang dimaksud ya. Yang dimaksud mungkin seperti itu, seperti apa gitu. Nah, oleh karena itu terkait arahnya, kalau memang betul arahnya seperti ke sana, saya ingin menjelaskan dengan detail bahwa disertasi ini akan memberikan banyak masukan tentang kriteria, mungkin juga indikator atau juga eh, apa namanya eh, kisi-kisi lah ya tentang perjanjian perkawinan yang legal itu seperti apa. Nah itu kalau itu maksudnya, ya, maka eh, tentu saja menurut saya itu harus diawali dulu dengan fakta sosial dulu gitu, ya, disertasi ini atau proposal ini. Ini langsung bicara tentang firman Allah dalam surat Yasin ayat 36 ya itu. Bagaimana kalau poinnya langsung bicara soal faktanya aja. Perjanjian perkawinan itu yang sudah terjadi baik di pengadilan atau juga di luar pengadilan itu seperti apa ininya. Eh, Hal-hal apa saja yang diatur, seberapa banyak orang mengajukan itu. Nah, Anda tulis di sini beberapa bagian tentang direktori putusan ya, direktori putusan di pengadilan yang menyebutkan bahwa ada beberapa putusan ya, ada beberapa putusan yang terkait dengan eh, perjanjian perkawinan. Nah, mohon kutipan-kutipan ini ya, kutipan-kutipan ini itu eh, bisa dibaca secara link, linknya dibaca ya, atau namanya begitu bisa bisa dibuka gitu ya, bisa dibuka oleh yang lain. Ya. Di sini nggak jelas hanya menyebut lihat direktori putusan gitu, ya, lihat direktori putusan. Tapi apa gimana cara bukanya kan nggak jelas. Nah, mungkin berawal dari situ dulu lah, ada fakta-fakta empirik atau fakta sosial. Nah, sampai kemudian menyebabkan fakta itu menjadi urgen. Kalau nggak urgen ya penting, kalau nggak penting ya shock gitu, kaget gitu. Nah, baru kemudian yang kedua di paragraf-paragraf berikutnya bicara tentang bagaimana beberapa temuan-temuan
telah dilakukan soal perjanjian perkawinan. Dan hal apa aja orang mengkaji soal perjanjian perkawinan. Ya. Sehingga Anda menemukan orang yang menulis soal perjanjian perkawinan itu hanya menyangkut legalitasnya saja, atau hanya ruang lingkupnya, atau bicara soal keabsahannya. Sementara yang mau dikaji dalam disertasi ini sebetulnya ingin mengulas sebenarnya perjanjian perkawinan itu kalau ditinjau dalam perspektif makosid syariah seperti apa, ya, nilai-nilai makosid itu dalam perjanjian perkawinan. Nah, mungkin alurnya begitu, gitu. Cara menulis eh, proposal awal-awal, baru kemudian bicara soal mungkin juga perlu diajukan semacam dugaan atau hipotesis ya, perjanjian perkawinan ini seperti apa. Baik, kemudian kerumusan masalah ya. Saya mencatat ada perlu perbaikan rumusan masalah. Ini nomor satunya yang Anda tulis bagaimana perjanjian perkawinan dalam perspektif undang-undang. Saya kira ini nggak usah ditanyakan, mungkin dibaca aja. Ya. Tapi yang saya rubah dengan bagaimana landasan sosiologis dan filosofis ya pengaturan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang 174. Atau kalau nggak begitu, saya catat di proposalnya begitu ya. Atau kalau nggak gitu, apa sih tujuan gitu dan fungsi gitu. Nah itu bicara baru kalau hanya bicara apa sih perjanjian itu dalam Undang-Undang perkawinan ya tidak baik. Tapi untuk apa kemudian tujuannya atau manfaatnya? Nah orang kan harus menggali. Nah Anda menggali di situ. Boleh, boleh, boleh yang kedua barusan tadi soal tujuan dan mana atau fungsi, atau juga pertanyaan yang utama, bagaimana landasan sosiologis dan filosofisnya, secara filosofis bagaimana. Kemudian Anda menulis di nomor 2 dan 3 di rumusan masalah ini, bagaimana perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam, bagaimana yang ketiganya, bagaimana perjanjian perkawinan pranikah dalam perspektif kompilasi hukum Islam. Ini digabung saja, ya, digabung saja. Jadi bagaimana perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam? Ya, KHI mungkin nantinya kan, atau perjanjian hukum Islam yang mana? Gitu. Atau perjanjian perkawinan pranikah dalam kompilasi hukum Islam yang mana? Nah, disatukan aja. Bagaimana keabsahan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum dan dalam perkawinan menurut hukum Islam, atau hukum perkawinan Islam mungkin lebih tepatnya gitu ya, menurut hukum perkawinan Islam. Itu rumusan yang kedua. Baru yang ketiga, bagaimana rumusan Anda menulis, ya ini nomor 2 dan 3 digabung ya. Nomor 4-nya Anda bertanya bagaimana status dan akibat hukum atas perjanjian perkawinan, atas perjanjian pranikah. Ini kan boleh kan eh, melaksanakan perjanjian pranikah itu menurut putusan MK kan udah boleh. Jadi nggak perlu lagi status dan akibat hukumnya. Ya udah sah pasti. Ya udah sah. Bahkan mengikat pihak ketiga kalau kalau ada urusan dengan pihak ketiga. Nah, oleh karena eh, itu dianulir aja nomor 4-nya. Ganti ke nomor 3. Bagaimana rumusan, ya, itu tulisannya ya. Bagaimana rumusan perjanjian perkawinan yang lehal menurut makosid syariah. Mungkin yang nomor 5 naik jadi nomor 3 ya. Kalau dari saya mungkin 3 dulu rumusan masalahnya. Mungkin dari tim penguji yang lain bisa memberikan tambahan seperti apa ininya apa namanya rumusan masalahnya yang lain. Saya kira untuk catatan disertasi atau proposal yang diajukan oleh saudara Cara Hanifah dicukupkan sekian ya. Silakan eh, direvisi atau hal-hal yang tadi disampaikan belum sampai ke belakang ya, mungkin nanti sama yang lain. Saya hanya bagian depan sama ini aja, bagian depan dengan latar belakang ya, hanya di bagian-bagian itu saja yang saya kasih catatan atau komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kedua, terima kasih pimpinan sidang. Untuk yang kedua, catatan review dari proposal saudara Muhammad Sofian ya, sesuai dengan urutan. Judulnya penerapan pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 174 dan seterusnya ya. Itu judul yang ditulisnya. Setelah dilihat, ini judul ini silahkan dicek terlalu panjang lebih dari 15 kata. 15 kata. Itu nanti kita coba koreksi. Kemudian terlalu panjang sekali judulnya, susah nampungnya. Kemudian hal-hal teknis lain, misalnya Anda menulis di bagian awal tentang pendahuluan ya, ini mohon diperbaiki awal-awalnya ini
gaya menulisnya mungkin tidak begini ya, silahkan dicek itu nanti halaman awal di halaman 2 ya, halaman 2 proposal ini gayanya tidak langsung ke undang-undang kayak begini. Ya. Yang undang-undang tiga-tiganya aja nggak ada, nggak detail, nggak ditulis ya. Nah ini eh, kenapa terjadi seperti itu ya? Ini di halaman penulisan pembuatan awal. Nah termasuk juga eh, Anda juga menyembunyikan atau merahasiakan pekerjaan para informan yang diteliti. Ya. Mestinya untuk memperlihatkan harus dilihat dong. Meskipun nanti anonim aja. Pekerjaannya sebut aja nanti misalnya di halaman 10 tuh. Ya, bagaimana halaman 10. Itu pekerjaannya sebut aja. Nanti nama boleh anonim. Ya, untuk melihat sebetulnya di pekerjaan seperti apa yang bermasalah. Kemudian di halaman 10 juga Anda mengutip eh, portal merdeka.com. Tapi yang ditulisnya di sini mengutip meningkatnya angka perceraian menurut Humas. Ya, menurut Humas. Ini saya kira untuk data awal bolehlah begini. Nanti kalau sudah lolos di proposal, mungkin langsung studi pendahuluan ya ke PA Bekasi, ke Kota Bekasi. Itu seperti apa? Dan ya sejumlah putusan yang saudara tulis ini juga mestinya bisa diakses lah ya. Saya kira bisa diakses melalui direktori Mahkamah Agung. Jadi dikasih linknya, mungkin di footnote-nya supaya kalau misalnya nanti bimbingannya online, ya kan bisa dibuka benar nggak nih putusannya apa yang utuhnya apa, gitu kan bisa dibaca. Eh, itu ya catatan-catatan teknisnya. Kemudian, nah, pertanyaannya begini, bagaimana saudara melakukan pelacakan terhadap putusan untuk pasangan suami istri bekerja dan implikasinya ini bagaimana gitu ya? Yang bermasalah tentunya kan. Jadi Anda saudara mencari putusan yang dari putusan itu ada perceraian disebabkan oleh pasangan itu bekerja. Nah, kalau misalnya tidak menjelaskan soal bekerja, maka nggak layak pasal itu atau juga peraturan itu atau putusan itu ditunjukkan. Contoh misalnya begini nih, eh, saya pernah menemukan satu kasus ya, di mana seorang dokter perempuan, suami istri ya, suaminya pekerja swasta, istrinya dokter. Dia lagi ambil spesialis, ya, dan dibiayai oleh Pemdanya. Jadi spesialis itu dibiayai oleh Pemda. Pemdanya Pemda Malang. Dia kuliahnya di salah satu kampus negeri di Bandung. Ya. Ini, suaminya ada di Jakarta. Ketika dia menentukan pilihan di mana dia harus kuliah, eh, suaminya minta di Jakarta supaya dekat. Ternyata dia milih Bandung. Nah, itu saja udah menjadi bibit persoalan. Salah satu pertimbangannya padahal lebih murah kan, dan biaya hidupnya lebih ringan. Tapi kan seperti kita maklumi, perempuan atau dokter yang ngambil spesialis itu kan sibuknya luar biasa. Ya. Nah, ketika sampai nggak sempat apalagi melayani suami, ya, pulang aja mungkin hanya 1 jam, 2 jam balik lagi ke rumah sakit atau ke laboratorium. Itu aja berapa kali kerjanya. Itu 3 tahun loh. Ya. Pekerjaan itu 3 tahun, mungkin bisa juga lebih. Ya. Mungkin juga bisa juga lebih. Nah, kemudian nggak mengajukan kegugatan si cerai talak tuh, permohonan cerai talak si suaminya dengan alasan nggak bisa menjalankan kewajiban gitu kan, selama 3 tahun. Nah, jadi ketika ditanya, kamu mau milih pekerjaan atau eh, memilih memilih keluarga gitu, memilih keluarga. Ya istrinya menjawab dia mau memilih pekerjaan. Nah, disitulah kemudian timbul persoalan. Nah, saya kira contoh-contoh kasusnya yang begitulah yang perlu ditonjolkan ya. Jadi ini masih ada contoh-contoh kasus yang nggak tepat ya dalam putusan yang saudara tunjukkan, sehingga nanti dielaborasi dan leken gitu, bang. Tahu leken? Leken itu ya lek-lek lah. Anda sedikit-sedikit tuh nyarinya. Ya. Baik, pertama kerangka penulisan LBM masih kabur ya, seperti tadi sudah jelaskan ya, belum runtut. Coba diuraikan seperti yang tadi di bagian apa namanya penjelasan kepada saudara Jahra ya, Jahra Hanafi. Diawalilah dulu dengan fakta, dengan undang-undang dulu gitu. Jadi bagaimana fenomena istri bekerja di Kota Bekasi itu seperti apa ya, lalu dampaknya bagaimana. Nah, itu berangkat dari situ. Nah, sementara dia punya tugas, hak dan kewajiban gitu.
Berangkat dari situ dulu, jangan ke undang-undang dulu ya. Berangkat dari situ. Baru di situ nanti ada masalah. Ya, ada masalah. Nah, untuk pertanyaan penelitiannya, saya kira eh, di sini eh, bertanya tentang implementasi kepada informan yang faktanya gagal, sebetulnya kan? Bukan faktanya gagal. Jadi ada fakta rumah tangga orang yang bekerja dua-duanya itu gagal, gitu. Faktanya kan gitu. Nah, lalu Anda bertanya gimana pasangan suami istri menerapkan itu. Itu kan artinya kita harus nyari pasangan-pasangan yang mungkin lebih lebih lama udah bekerjanya gitu, bukan setahun 5 tahun gitu ya. Nah itu tugas peneliti, itu tugas mahasiswa tuh cari. Ya. Nanti informannya nyari yang seperti itu profilnya. Dia udah memang bekerja si istrinya itu. Terserah lah nanti di sektor apa ya. Yang publik itu yang mana gitu ya. Yang publik itu yang mana. Nah nanti dari situ saudara tanya gitu. Mungkin yang mereka sudah bekerja di atas 10, di atas 20 tahun. Itu bagaimana tuh melaksanakan pembagian tugasnya gitu ya. Eh, Nanti mungkin dibandingkan. Jadi faktor faktor variabel penentunya bisa dari lamanya usia perkawinan ya. Nah, itu nanti dilihat. Nah, tetapi lagi-lagi hal-hal seperti ini harus terkait dengan hukum ya, bukan hanya sosial gitu. Kemudian yang eh, kedua, bagaimana solusi ya, terhadap berbagai tantangan, oke lah. Kemudian pertanyaan ketiga yang Anda tulis, bagaimana analisis yuridis? Ini tidak perlu lah. Ya, jadi pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, nanti di dalamnya ada analisa yuridis. Ya, jadi nggak perlu di satu jawab pertanyaan kan. Baru yang ketiga, bagaimana pengembangan konsep rumah tangga. Oke, yang ketiga oke. Jadi yang keempat tidak dimasukkan, satu, dua, tiganya dipilih. Gitu ya. Satu, dua, tiganya dipilih. Untuk judul saya kasih alternatif karena ini terlalu panjang ya. Coba nanti dicermati judulnya begini. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang bekerja dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga di Kota Bekasi. Ini kalau dihitung katanya hanya 15. Kalau yang tadi Anda pakai judul ini, saudara pakai judul ini, itu lebih dari 20 kata ya. Jadi terlalu panjang. Nah, maka alternatifnya adalah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang bekerja dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga di Kota Bekasi. Nah, nanti saudara harus bisa mencari informan yang bervariatif ya tentang pekerjaannya dan usia informan yang bekerja itu harus variatif supaya tidak keliru bicara. Baik, saya kira itu saja pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini proposal yang berikutnya, Saudara Aji Ishak Soleh. Judulnya Prinsip-prinsip Pembinaan Keluarga dan seterusnya ya. Eh, Mohon dicermati ya. Ini hal-hal teknis tapi mendasar. Ya. Ini kan judul ini pernah diangkat di kelas ya waktu itu, dan saya kasih catatan juga waktu proposal ini mau diajukan. Pertanyaan sederhananya, apa masih eksis gitu ya BP4 Ciamis itu atau Tasik gitu ya? Atau kenapa sih harus milih dua tempat ini? Apa kelebihannya? Dasar menentukannya apa? Nah itu penting ya, sebab eh, di Jawa Barat ini BP4 kurang kurang menonjol ya perannya. Ya, perannya. Kalau misalnya Anda mau lihat yang lebih hebat, BP4 Kabupaten itu Pekalongan. Ya, itu tempat itu ininya yang lebih aktif. Dia padat kegiatan-kegiatannya dan jalan ini peran dan fungsi. Tapi untuk Ciamis saya belum dengar. Karena saya ada di grup BP4. Ada di grup BP4. Jadi tahu gitu mana BP4 yang aktif gitu. Ya. Oleh karena itu kalau ini belum yakin ya eh, atau bisa dicocokkan benar nggak gitu. Tapi yang belum tahu nggak terlalu bagus BP4 ini. Ya. Oleh karena itu Bapak sarankan BP4-nya pusat aja. BP4-nya. Jangan Ciamis Tasik. Dasar penentuannya susah. Gitu. Kalau BP4 pusat jelas jalan.
kalau BP4 pusat. Ya, dia sering ketuanya kan Prof. Nasarudin Umar, imam besar Masjid Istiqlal, dan ada di situ gitu. Jadi eh, tepat lah kalau misalnya mau membidik BP4 pusat. Ya. Kemudian ini juga dari segi judul lebih dari 15 kata. Ya. Eh, Prinsip-prinsip pembinaan keluarga menurut hukum Islam. Ini hukum Islam itu hukum Islam yang mana? Jelas. Nanti banyak yang menanya soal. Oleh karena itu saya mengusulkan ini aja implementasi prinsip-prinsip pembinaan keluarga pada BP4 pusat. Ya, itu seperti itu judulnya. Ya, maka ada beberapa hal yang apa namanya? Ya kalau kajian soal BP4 itu mau apanya ya? Saya masih rada ini juga masih orientasinya itu masih eh, masih belum jelas gitu ya, belum jelas apanya gitu yang mau ditanya soal BP4 itu. Karena kalau kita mau melihat kejayaan BP4 itu bukan hari ini, sebenarnya di tahun 70-80 ya ketika BP4 itu masih dalam satu wadah Kementerian Agama. Ya. Nah ini lebih lebih fokus aja lah kemana gitu ini ya. Tapi kalau misalnya dari segi judul diarahkan ke BP4 pusat itu tempatnya ya itu oke. Nah ini kan mau bertanya tentang prinsip-prinsip pembinaan keluarga. Nah, ya prinsip-prinsip ini bagaimana dipakainya gitu. Kalau menurut saya gitu, menurut saya dipakainya di BP4. Maka pertanyaan pertamanya, bagaimana prinsip-prinsip pembinaan keluarga menurut hukum perkawinan Islam? Bukan hukum Islam, hukum perkawinan Islam. Ya, pakai perkawinan. Kemudian di sini kan yang Anda tanyakan, bagaimana peran dan fungsi keluarga dalam pembinaan ini nggak jelas. Nanya apa ini? Bagaimana peran dan fungsi keluarga dalam pembinaan menurut BP4? Ini arahnya nggak pas. Kan ingin melihat gimana sih prinsip pembinaan keluarga itu diterapkan di BP4. Kalau saya memahami itu gitu arahnya. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan prinsip-prinsip pembinaan keluarga oleh PP4 ini di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Jadi nanti Anda menulis ya, prinsip-prinsip pembinaan hukum pembinaan keluarga itu apa saja. Mungkin ada 10 poin, ada 12 poin. Nah, yang 12 atau seberapa poin itu coba dilihat pada saat BP4 melaksanakan tugas dan fungsinya itu seperti apa. Seperti apa? Misalnya nomor satu pembinaan keluarga itu eh, pembinaan keluarga sakinah ini adalah adanya kesehatan ekonomi pasangan dalam keluarga atau ada kehidupan beragama dalam keluarga. Nah, itu kan dasar-dasar pembinaan tuh. Nah, coba dicek itu. Prinsip-prinsip itu di dalam konseling peran BP4 ya. Kan dia memberikan nasihat, kemudian mencegah. Nah, itu seperti apa tuh menerapkan prinsip-prinsip itu. Ya. Meskipun agak ini juga lah sebetulnya agak kurang kurang lah sebetulnya ya. Kalau menurut saya kurang. Tapi dicobalah kira-kira Anda sendiri udah menemukan berapa prinsip. Ya. Nanti dipakainya itu seperti apa. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kendala dan solusi atas penerapan prinsip-prinsip pembinaan keluarga ya, di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Gitu. Nah itu, kalau saya tiga lah. Mungkin nanti dari tim penguji yang lain bisa menambahkan apakah cukup tiga atau lebih dari tiga ya. Tapi alurnya mungkin bicara soal prinsip dan penerapan. Ya. Tinggal tentukan ada berapa prinsip dalam pembinaan keluarga itu. Yang itu sebetulnya mungkin BP4 udah punya gitu ya. BP4 udah punya prinsip-prinsip itu. Ya. Tinggal Anda memastikan dilaksanakannya itu seperti apa. Nah, kalau tempatnya Ciamis Tasik, repot lah. Ya. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya proposal yang ditulis oleh Muhammad Salman tentang legalitas. Ini ada perbedaan antara judul depan sama judul di pengesahan ya, atau formulir permohonan seminar. Yang diformulir ada rekonstruksi ini, yang di cover nggak ada. Ya. Soal judul nanti kita coba belakangan terakhir. Ini juga lagi-lagi sama langsung ke ayat Quran bicaranya, bicara fenomenal lah seperti apa sih sebetulnya soal
Oh, legalitas. Ini kok lagi demam legalitas ya? Eh, apa nih maksudnya legalitas? Keabsahan perkawinan atau apa? Legalitas. Dua judul ya, sudah pakai legalitas semua. Eh, di sini di halaman berapa ini ya? Oh, ada halaman 18. Oh, kita coba lihat dari dulu. Ya. Ini langsung ke undang-undang. Coba tadi penjelasan pertama tadi disimak. Sekalipun memang ada beberapa analisa penulis, tapi kutipan itu harus ada ya. Ini panjang sekali Anda nulis di halaman 78, nggak ada kutipannya. Memang dibaca sih analisis Anda sendiri, tapi hubungkanlah dengan studi-studi yang pernah ada tentang itu. Nah, kemudian di halaman berapa sih? 10 ya. 10. Berdasarkan fenomena ini, lahir pertanyaan mendasar. Mengapa ketentuan perundangan membedakan aturan tentang pengesahan, perkawinan, dan pencatatan? Kemudian kedua, bagaimana jika kedua aturan tersebut dilebur dalam satu aturan? Nah, pertanyaan saya, Anda siap melakukan judicial review nggak hasil disertasi? Ya. Bukti bahwa Anda menemukan sesuatu dari kajian ini, Anda JR, ya, judicial review aja. Atau dalam prosesnya lagi Anda ini, ajukan permohonan judicial review terhadap pasal-pasal ini. Pasal-pasal yang menurut Anda ini dualisme lah, atau pasal-pasal yang menimbulkan ketidakjelasan. Coba tuh, ya, itu semakin memperkokoh apa yang Anda yakini, ya, yang ditulis dengan apa yang Anda lakukan tuh memang sebagai buah dari pelaksanaan ilmu, gitu, kira-kira gitu. Nah, kira-kira gitu. Nah, di sini di halaman 10-nya di bagian bawahnya atau di ya Anda menulis berdasarkan latar belakang ini penulis melakukan rekonstruksi atas legalitas hukum perkawinan muslim di Indonesia. Saya terganggu dengan istilah ini. Kalau hanya muslim saja yang disoroti, ya, itu nanti hanya kawin beda agama soal legalitasnya. Itu kan kalau yang muslim sekalipun mestinya kan di KUA segala macam itu lembaganya ya yang normatif itu. Tapi ketika beda agama itu dilakukan tidak di kantor-kantor itu, dia harus dicapil. Itu mungkin maksudnya kalau hanya muslim, berarti hanya kawin beda agama. Nah, hilangkan aja kata muslimnya kalau menurut saya. Ya, nanti kita kasih judul yang lain. Jadi biar mencakup sebenarnya problem legalitas sama pencatatan itu di apa? Pengesahan ya, maaf. Pengesahan atau pencatatan dengan pengesahan itu apanya, gimana ya. Kemudian pertanyaan penelitian yang pertama, oke ya, saya setuju. Tapi dicoret ini, ada dicoretnya ini. Bagaimana maksud dan tujuan syar'i tentang rukun? Itu dari ketentuannya dihilangkan. Bagaimana maksud dan tujuan syar'i tentang rukun dan syarat perkawinan dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua, eh, ini ada pertanyaan ketiga ya. Bagaimana legalitas pengesahan? Memang legalitas dan pengesahan itu harus dibedakan ya. Itu pertanyaannya kan. Itu apa bedanya? Apa keabsahan? Bagaimana keabsahan legalitas? Nah, ini yang satu juga. Tolong direnungi itu supaya tidak kacau. Yang kedua, bagaimana latar belakang terbentuknya pasal ini? Ya, boleh lah, saya setuju itu. Ya. Bagaimana pengesahan dan pencatatan perkawinan oleh eh, bagaimana legalitas atau keabsahan ya, pengesahan dan pencatatan perkawinan Muslim oleh KUA, lembaga peradilan serta dinas dukcapil. Ya, nanti mungkin argumen-argumen kalau argumen yuridisnya udah selesai ya. Kalau perkawinan campuran itu entah campur sama siapa saja itu harus ke dukcapil. Ya. Anda kan memperkarakan muslimnya, sementara eh, dicatat berdasarkan agama kan. Nah itu nanti dualismenya di situ kalau mencari itu. Bagaimana rekonstruksi legalitas perkawinan Muslim Indonesia? Ya. Bagaimana legalitas perkawinan Muslim Indonesia dan implementasinya? Bagaimana rekonstruksi keabsahan perkawinan Muslim Indonesia? Nah, nah, ini juga kurang jelas nih bagian nomor pertanyaan nomor 4 ini ya. Direkonstruksi keabsahan perkawinan Muslim Indonesia dan implementasinya dalam upaya penerapan. Jadi harus fokus. Ya, jadi Anda ingin merekonstruksi pasal tentang kekacauan atau keabsurdan atau dualisme pengesahan dan pencatatan perkawinan. Bagaimana direkonstruksi dua pasal itu sehingga dijadikan satu pasal.
Ya. Banyaklah saya kira studi-studi gini dengan nada yang sejenis ya. Udah banyak sebetulnya. Udah banyak. Nah, judulnya saya usulkan begini. Rekonstruksi pengesahan dan pencatatan perkawinan dalam pasal 2 Undang-Undang dan seterusnya itu sama. Rekonstruksi pengesahan dan pencatatan perkawinan dalam pasal 2 Undang-Undang sekian sampai akhir itu sama ininya, apa namanya redaksinya. Jadi bicara soal bukan hanya legalitas perkawinan muslim saja, tapi soal pengesahan dan pencatatannya, termasuk nanti soal muslim itu yang loncat ke dukcapil sama peradilan negeri, ya, kalau mereka nikah beda agama. Nah itu kan hanya satu kasus itu sebetulnya. Kalau yang muslimnya, kalau kawin-kawinnya biasa kan hanya pengesahan. Tapi kalau yang pencatatan yang muslim bisa loncat, gitu. Kalau dia beda agama. Kalau nggak beda agama tetap di KUA, gitu. Nggak ada masalah. Nah, jadi kata muslim ini terlalu membatasi. Gitu. Biarkan aja. Yang jelas isunya kan soal legalitas itu atau keabsahan, keabsahan pengesahan sama pencatatan dan pengesahan yang ya dipandang menimbulkan ke, ketidakharmonisan lah, gitu. Disharmoni antara peraturan perundang-undangan pasal demi pasal. Nah memang harus dipahami lah karena Undang-Undang 174 itu juga mengakomodir semua semua agama ya. Jadi ya pasti di sana sini ada kekurangan. Nah lagi pula mungkin di halaman awal-awalnya Anda harus jelasin ya, eh, apa namanya, nah, kutipan-kutipan mestilah tadi ya. Jadi Anda harus bisa menjelaskan di awal-awal ini. Kurang menjelaskan dampaknya apa sih pengesahan dan perbedaan dibeda-bedakan itu. Jangan-jangan di satu sisi ada yang kelompok yang pro. Udah dibedakan pengesahan sama pencatatan. Kan kalau misalnya ada pengesahan seperti itu, isbat nikah, ya, itu kan isbat nikah itu dalam kondisi tertentu penting gitu. Nah kalau ini mau diangkat atau mau direbur, berarti menganggap isbat nikah nggak penting. Karena orang selama ini melakukan isbat nikah dengan berbagai tujuan. Kan? Misalnya apa namanya, ya perkawinan yang dilaksanakannya darurat, nggak sempat mencatatkan menggunakan KUA, ya akhirnya dia dicatat apa namanya apa melalui isbat. Gitu. Nah mohon itu nanti dijawab soal isbat itu. Jangan sampai mengenapikan isbat, padahal isbat juga memiliki nilai-nilai filosofis juga gitu untuk mengakomodir orang nggak dicatat gitu, perkawinannya. Jadi bedakan antara tidak sah dicatat dengan solusinya dengan pengesahan. Karena dalam kasus tertentu orang itu ya, tidak selamanya dia tidak suka dengan pencatatan perkawinan. Mungkin dalam keadaan yang mendesak dia nggak sempat. Ya, dalam kasus-kasus begitu kan hukum harus mengakomodir. Gitu. Nah, lewat isbat. Gitu. Nah, kalau disertasi ini ingin lebur, nanti menghadapi yang begitu bagaimana? Nah, oleh karena itu, sebetulnya para ahli hukum sudah mengatakan undang-undang perkawinan itu unifikasi, tapi unifikasinya benjol. Jadi artinya orang udah nerima lah sebetulnya. Karena pasal 2 itu makruh kuncinya gitu. Pasal 2 ayat 1 itu perkawinan ayat 2 ayat 2 ya. Perkawinan dasar boleh dilakukan menurut agama dan kepercayaan. Nah, itu kuncinya di situ. Yang lain-lainnya ya itu opsional gitu. Jadi kalau pintu ini nggak bisa, masuk pintu itu. Nah itu hukum perkawinan kita. Dalam segi tertentu bagus kan, memberikan kepastian hukum. Nah Anda ingin melihat yang begitu itu jangan ada kan gitu berarti. Karena membingungkan. Nah coba tunjukkanlah emang dampaknya di mana sih dengan adanya seperti itu. Gitu. Kalau saya melihat dengan adanya itu bagus gitu. Nah, dengan adanya itu bagus. Cuman kalau yang pencatatan perkawinannya ini nih yang tidak ada yang tidak terkait dengan orang menikah karena buru-buru ya, tapi memang sengaja nggak mau dicatat. Mungkin yang terkait dengan itu yang harus dilebur. Tapi kalau dalam orang keadaan tertentu kan isbat nikah itu digunakan di undang-undangnya yang sebelum nikah tahun 74 gitu kan. Bahkan masih ada mungkin sekarang yang usia-usianya udah tua untuk keperluan perceraian karena dia belum mencatatkan untuk pengurusan dokumen gitu. Itu solusi gitu sebagainya. Pengesahan itu menjadi itu. Pengesahan yang isbat mohon dibedakan nanti ya. Isbat sebagai pengesahan karena perkawinnya sah udah ada dengan mereka yang memang mengabaikan ya, mengabaikan. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.